Selamat sore. Apa kabar sahabat semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hai. Pada sore hari ini saya akan masuk dan melihat rumah-rumah tradisional Jepang pada masa lampau. Di sini adalah museum rumah-rumah Jepang pada masa lampau. Seperti ini suasananya, kawan. Ini apa namanya, atapnya terbuat dari ilalang. Ini tebal sekali ini. Seperti ini rumah pada zaman dulu, pada masa lampau. Ini kayunya ini masih kuat sekali. Padahal ini rumah-rumah lama ini. Ini mungkin kawan yang di pedesaan mungkin tidak asing lagi dengan ini. Kalau di tempat saya namanya ketungan. Kalau di tempat kawan ini namanya apa? Ini pada masa dulu ini digunakan untuk menumbuk padi. Tapi di sini di Jepang juga masih dilestarikan di museum. Meskipun di Jepang negara maju, tapi di sini juga masih melestarikan benar-benar pada masa lampau. Bisa kawan lihat itu untuk mengayak, itu alat ayakan yang terbuat dari bambu, itu masih dilestarikan. Ini adalah alat pertanian, itu untuk mengayak pasir. Ada juga di sini dilestarikan, bisa kawan lihat di depan lurus. Dan yang ini apa namanya, kuah apa namanya, untuk mencangkul ya, cangkul di sawah. Oh, ini mungkin masih diupacarai. Kalau di Jepang ada yang ini berarti disucikan ini, kawan. Ini masih diupacarai seperti ini, upacara, simbol upacara yang ada di Jepang. Dan di depan ini bisa kawan lihat, kalau di tempat saya ini rontok namanya, untuk memanen padi. Di tempat ini masih di apa namanya, dimuseumkan ya, agar masyarakatnya tahu bagaimana kehidupan di masa lampau. Dan yang ini juga sama seperti yang tadi, tapi mungkin fungsinya berbeda ya. Oh, ini untuk ngasih makan kuda katanya, itu ditulis di sana. Oke kawan, kita ke sebelahnya. Ada apa di dalamnya kita lihat dari luar, tapi saya tidak masuk, cuma lihat dari luar saja. Wah, ini luas sekali nih, dan di dalamnya juga bagus sekali.
Mungkin ini tempat bikin apa namanya, mungkin nabe ya zaman dulu seperti ini, tapi tidak berbeda juga dengan zaman sekarang, cuma diganti dengan meja ya. Kalau dulu di lantainya seperti itu, dilubangi ke bawah. Ya kawan, saya akan ke tempat yang lainnya lagi. Museum ini sangat luas sekali. Atapnya dimakan padi, diambil oleh burung gagak. Mungkin burung gagaknya mau bikin rumah. Ini penyosohan beras pada zaman dulu, tapi ini manual. Bisa kawan lihat, ini diputar seperti ini. Dan apa namanya, gabahnya akan dimasukkan dari sana. Kemudian setelah itu berasnya keluar dari sini. Wakaru ya. Ini rumah Osaka pada masa lampau. Ini apa namanya, living room atau dining room pada masa lampau. Yang ini mirip sekali seperti di tempat kita. Apa namanya ini? Untuk apa namanya ya? Alas untuk motong daging. Dan yang ini adalah ruang untuk tidur. Tapi lantainya masih sama seperti di masa sekarang, tapi yang berbeda adalah atap. Dapurnya seperti ini kawan. Ini rumah orang Osaka pada masa lampau. Kawan yang mau melihat rumah-rumah masa lampau Jepang, silahkan datang ke Hattori Ryokuchi-koen. Di sini ada museum untuk rumah tradisional Jepang pada masa lampau. Ini dirancang pada masa itu untuk masak pakai kayu bakar. Pada zaman dulu juga di sini sudah ada apa namanya, untuk buang air, apa namanya, wasreta ya, yang tempat seperti ini.
Ini gudang pertanian sama seperti yang tadi, tapi yang di sini yang ada adalah ini alat untuk membajak sawah. Ini alat bajak sawah itu untuk menariknya dari sana. Apakah ini pakai sapi atau kerbau, saya kurang tahu juga, atau pakai manusia. Oke, itu ada gambarnya pakai kerbau ya. Ini alat untuk menanam. Hah? Ini cangkulnya pada masa lampau. Oke, saya akan keluar dari rumah dan di ini halaman depan. Zaman dulu juga di sini ada halaman depan ya. Tapi sekarang apa namanya, amari tidak begitu kita lihat ada halaman depan seperti ini di Jepang. Tapi zaman dulu masih ada halaman seperti ini. Oke, saya akan ke tempat lain lagi. Ini kelihatan di bawah ini bangunan lebih besar dari yang tadi. Kurang narano tatemono kana? Saki koko. Penataannya sangat bagus sekali kawan. Kita masuk ke sini perasaan jadi sangat nyaman sekali karena penataannya bagus ini. Wah, ini karena luas sekali dan masuk harus lepas sepatu. Saya tidak akan masuk, saya akan lihat dari luar saja. Ini luas sekali nih, agak mirip seperti yang tadi. Ini tempat untuk kumpul keluarga untuk makan. Dan yang di sebelah kanan, langsung masuk ke sana itu tempat tidur. Wah, agak ada bau. Ini ada bau ya. Ini gudangnya. Setiap perumahan zaman dulu ada gudangnya seperti ini. Ini cangkul zaman dulu. Nah, ini di bawah juga ada. Ini yang lebih kecil ini. Yang tadi lebih besar dia. Ini rumahnya terbuat dari kayu semua. Tapi zaman dulu pondasinya pakai batu alam. Ini batu alami. Ini bukan beton, ini bukan beton kawan, ini batu ini untuk pondasi dari kayu ini. Besar sekali ini rumahnya. Oke, saya akan ke tempat lain lagi agar semuanya bisa kita lihat seperti apa rumah Jepang pada masa lampau.
Duk kono. Ano kursi wa mau irang. Karena musim dingin, saya lepas sepatu. Dingin sekali rasanya, tidak mau saya masuk tanpa sepatu. Rumahnya besar sekali kawan ini. Kara. Oke, saya akan lihat dari belakang. Mungkin agak mirip ya. Hah? Kipukeng. Oh, ini katanya rumah tradisional dari Kipukeng. Ini rumahnya besar sekali. Oh, ini oh ya. Kadang-kadang ada bau kawan. Baunya kayak apa namanya ya? Kalau di tempat saya baunya seperti bedude kalau di tempat saya namanya. Kalau di sini saya kurang tahu. Ya kalau di tempat kawan. Mungkin ini di atas juga ada tempat tidurnya kawan, karena ini rumahnya besar sekali. Mungkin ini lantai 2. Ini kayaknya ini di atas ini tempat tidur. Oke, di tempat ini juga ditanam sayuran seperti ini, tapi sayurnya sudah ada yang menghitam seperti itu karena tidak cocok dengan musim dingin. Tapi yang ini masih bagus. Ini salad, tapi kelihatan keriting ya. Yang di samping ini daikong, atau di tempat kita lobak. Ini sudah ada apa namanya, umbi. Di tempat saya umbi namanya. Ini bisa kawan lihat ini bawahnya ini. Oke, saya akan ke tempat lain lagi agar kita bisa melihat rumah-rumah tradisional yang lainnya. Ini yang tadi rumah dari Kipukeng. Kita akan masuk lebih ke dalam lagi di museum ini. Di sini meskipun ada bambu, tidak kelihatan apa namanya, lembab ya, karena bambu di sini bisa kawan lihat ini tidak seperti bambu di tempat kita. Kalau bambu di tempat kita berumpun dia, kalau di sini yang mencar, tidak rapat, kita bisa masuk ke dalamnya. Di sini juga ada pisang. Bisa kalian lihat di depan, ini pisangnya. Tapi sudah layu karena musim dingin. Di depan juga ada pisang, tapi sudah layu, terbakar seperti ini.
Ini pisangnya sudah layu. Hah? Do kukur? Hah? Oh, kore? Ini rumah tradisional dari Kagoshima. Kawan yang ada di Kagoshima semoga tahu seperti ini rumah tradisional pada zaman dulu di Kagoshima. Ini di atas ini ada tempat, ada pintu masuknya. Bisa kawan lihat itu. Mungkin ini di atas ini tempat tidur. Karena di Kagoshima ada pisang, di sini juga di sampingnya ditanam pisang. Tapi di sini cuacanya tidak cocok, akhirnya pisangnya seperti ini. Mungkin nanti setelah musim dingin akan tumbuh lagi. Tapi sekarang bisa kawan lihat ini seperti ini, kering ya. Seperti ini. Padahal ini masih hijau, tapi ya kawan, apa namanya, garing sekali. Karena di musim dingin itu akan kangsu, apa namanya, kering ya, udaranya sangat kering. Oke, ini yang dari Kagoshima tadi kawan. Ini saya masih berada di tempat rumah tradisional dari Kagoshima. Oke, saya akan ke tempat lain lagi. Ini itu. Wah, ini beda lagi nih style rumahnya. Semuanya dari ilalang, dari apa namanya, temboknya juga terbuat dari ilalang. Kok ada kuno? Akiyama, Nagano-ken ya. Ini rumah tradisional dari Akiyama, Nagano-ken. Kawan yang tinggal di Nagano-ken mudah-mudahan tahu rumah tradisional dari Nagano-ken seperti ini. Temboknya juga terbuat dari ilalang seperti ini, mungkin hangat sekali di dalamnya. Oh, ada tempat api unggun juga di dalamnya. Ini kemungkinan gudang. Ini pintunya. Hah? Oke kawan, saya akan masuk saja. Oke, saya sudah berada di dalam rumah tradisional Nagano-ken. Ini mungkin tempat penyimpanan beras atau air ini ya. Ini apa yang ditulis ini? Kalau di bawahnya seperti ini, tempat apa namanya, kumpul keluarga. Mungkin di sana tempat tidur, atau di sana tempat tidur mungkin. Dan ini alat-alat
tradisional yang digunakan di daerah Nagano. Ini alat apa saya kurang tahu juga, ini ditulis tapi saya tidak bisa baca. Oh, ini sudah diperbaharui, ini kelihatan baru ini. Korewana nih. Oh, ada TV ya? Saya kurang tahu ya. Saya tidak lihat tadi. Nah, di sini tempat untuk menghangatkan tubuh sambil bikin nabe atau air hangat. Kalau di tempat kita ya api unggun ya, bisa dibuat api unggun di sini di dalam rumah ini. Dan yang ini kuro ada dari kuro ya, nah? Ini dapurnya. Kore deh, setelah daijoubu kono ne abunai janai. Kore okki na nabe ya to omou. Hi yaro koko. Koko wa ki abunai ya. Kaji naru kara. Oke kawan, saya akan keluar, akan ke tempat lain lagi. Ini kelihatan hangat. Oh, ini bukan ilalang ya, ini dari padi, dari pohonnya padi. Dibuat tembok seperti ini, bagus sekali, kelihatan rapi dia. Oke ya, nah. Ini rumahnya besar ini. Rumah tradisional Nagano Keng, Akiyama. Dan yang ini adalah kuburan pada masa lampau seperti ini. Tapi sekarang masih kadang-kadang kita lihat di pedesaan seperti ini, tapi tidak banyak ya. Oke, saya ke tempat lain. Kuat nih. Sekarang saya akan pergi ke tempat bangunan masa lampau di daerah Nara, Pukikeng, dan apa namanya ya, nanti kita lihat saja lah. Ini rumahnya sudah berbeda ini. Kurewa doko kana. Ini ada perahu pada masa lampau, ya mirip dengan perahu di tempat kita seperti ini. Di sini nama Subune. Amami. Ini perahu tradisional dari Amami, Sorikubune. Itu perahu yang lebih besar namanya Sorikubune. Yang ini namanya yang lebih kecil Subune. Kalau tempat saya ini namanya pedau, yang itu namanya perahu yang lebih besar. Yang ada apa namanya, yang ke samping itu yang ke sampingnya itu ditaruh di atas.
Ichimoku Kudoruko. Ini gambarnya pada masa lampau saat pembuatan Kokoa. Hah? Yang ini saya kurang tahu, tadi saya tanyakan tidak tahu juga karena tidak ada ditulis apapun. Ini rumahnya semuanya basicnya dari kayu. Agak mirip seperti yang tadi, tapi ini kelihatan lebih rapi dan lebih bersih. Di dalamnya juga agak mirip. Kiko. Oke, ini rumah tradisional dari Pukui, Turaga Pukui, Keng. Oh, ini juga sangat luas sekali. Mungkin yang di atas itu untuk penyimpanan makanan atau setelah masak disimpan di sana. Seperti biasa yang di sana itu nabe. Tapi saya tidak akan masuk, kawan. Saya akan lihat dari luar saja. Karena agak mirip juga. Jadi saya akan ke sebelahnya lagi. Ini dari daerah mana? Oke, saya lihat dari samping dulu. Seperti ini. Dari sampingnya seperti ini. Kok ada seperti ininya? Oh, mungkin dibuat seperti itu untuk menaruh cucian agar kena sinar matahari. Hai ruang ya, cukup. Oke. Mak, koro wa shimeru ya na. Mukou no. Shimeteru. Duko no Tokoro Kawachi no. Hah?
rumah dari kita Kawachi seperti ini pada masa lampau. Tapi karena sudah ditutup, tidak boleh masuk ke sana. Saya akan yang di bawahnya lagi. Oh, kore ini kan? Oke, ini rumah dari Iwate, Nambu Iwate. Seperti ini rumah tradisional Iwate pada masa lampau. Oh, lumayan luas ya. Ini karena saya datang dari samping. Oh, luas sekali sampai di sana ya. Saya kira sampai di 2 kamar ini saja, tapi sebelah sana masih ada. Seperti biasa sampai alat-alatnya ada di sana. Oh, ini kayaknya mungkin tempat tidur, mungkin zaman dulu. Nah, ini yang lebih kecil, model gudang ya. Wow, ini rumahnya besar sekali, bentuk L. Ini di depan rumahnya. Tadi saya dari samping. Ini iriguchi atau pintu masuk. Yuk kita masuk di sini. Seperti ada apa saja di dalamnya. Oke, saya lihat. Oke, saya lurus dulu. Ini ada Kakashi, ini ditaruh di sawah pada zaman dulu untuk menakuti burung. Tapi saya ngeri melihatnya, ini seperti apa namanya, jai langkung ya kalau di tempat kita. Yang ini saya kurang tahu ini untuk apa ya. Yang ini nih. Yang itu untuk membuat beras. Oke, saya masuk ke sampingnya lagi. Seperti biasa, saya kurang tahu ini untuk apa karena ini ada di dalam kaca. Oke. Oh, ada alat-alat untuk apa namanya? Untuk mengerjakan kayu, ini pahat. Oke, saya akan ke depan dari rumah Iwate ini. Ini di depannya juga ada. Ini lebih kecil bangunannya. Dan ini juga masih dalam wilayah Iwate. Ini tempat penyimpanan kayu bakar yang sudah dipotong-potong pendek, kurang lebih 50 cm. Dan yang ini rumah tradisional dari Kagawa, Sodoshima Island, Kagawa. Seperti ini rumah tradisional dari Kagawa.
dalam rumah, lagi ada rumah. Saya berdiri di depan. Tapi lantainya ini dari kayu kawan. Ini foto pada masa lampau, ini 37 tahun. Sangjunananeng Mai? Showa 37. Oh, Showa. Ini tahun Showa ya. Bukan tahun seperti sekarang. Ini tahun Showanya itu berarti tahun 1859. Kalau tahun kalender seperti sekarang, ini tahun Showanya 37 atau 38 tahun Showa di tahun 1859. Orang Jepang pada tahun itu sudah memakai baju seperti ini. Ini tahun 30 tahun Showa. Oke kawan, ini tangan saya sudah seperti es, dingin sekali meskipun sudah pakai tebukuro. Sangat apa namanya ya, dingin apa namanya ya, seperti es itu apa namanya. Oke, sampai di sini video saya hari ini, karena sudah semua dari rumah tradisional ini sudah saya ambil videonya. Semoga dapat menjadi hiburan dan pengetahuan bagi kawan semuanya. Oke, sampai jumpa dan bye bye.